Oke teman, jumpa lagi dengan saya di B Channel. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf. Ya, sistem saraf ini termasuk yang ketiga dari koordinasi. Baik, kita lihat apa itu sistem saraf. Sistem saraf itu adalah berhubungan dengan koordinasi daripada yang dikoordinir langsung oleh otak, ya. Dimana kita terdiri dari suatu sistem yang sangat rumit, ya. Kita lihat sistem sarafnya, ada saraf pusat dan ada saraf tepi. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Otak terdiri dari otak besar, otak tengah, depan, kecil, dan sumsum lanjutan, ya. Ini sumsum tulang belakang. Kemudian saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf otak dari kranial. Kemudian 31 pasang berasal dari sumsum tulang belakang. Di sini ada saraf otonom yang dikendalikan saraf simpatik dan parasimpatik, ya. Kalau yang ini bisa secara sadar, ya. Kalau yang ini secara tidak sadar. Inilah fungsi sistem saraf kita. Dan inilah gambar saraf kita, ya. Nah, ini saraf kita, ya. Seperti ini. Terdiri dari badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Ini dia. Ini bagian-bagiannya. Ada sel sekuan, ada selubung myelin, ya, ada nodus Ranvier. Di sini ada inti, dendrit, dan ini ada penghubung saraf yang disebut dengan sinapsis, ya, saraf dengan saraf lainnya. Oke, kita lihat badan sel saraf, ya. Kemudian dendritnya, tonjolan kecil, ya, yang bercabang. Ini fungsinya meneruskan rangsang menuju badan sel saraf. Nah, ini neurit, ya, berfungsi untuk meneruskan simpul saraf atau impuls saraf ke sel satu sel lainnya. Ini saraf kita disusun oleh 3 macam sel saraf. Ada sensoris, ada motoris, ada konektor. Nah, inilah gambarnya, ya. Ini sensorisnya, ini penghubungnya, dan ini motorisnya. Kita kembali lagi ke sistem ini. Kita lihat, ya, sistemnya seperti ini. Kita akan bahas satu-satu sistem saraf kita. Nah, sistem saraf kita ada otak yang pusat, ya, dan sumsum tulang belakang. Di mana otak dilapisi oleh meninges, di mana lapisannya terdiri dari durameter, arachnoid, dan pia mater. Inilah otak kita, ya, gambarnya. Dilindungi oleh tempurung. Inilah otak besar kita. Ada bagian-bagiannya, ya, di mana di tengahnya ada hipotalamus. Di sini akan berperan adalah hormon nantinya. Otak kita belahan kiri akan mengendalikan tubuh kita bagian kanan, dan otak belahan kanan akan mengendalikan tubuh kita bagian kiri. Nah, ini bagian-bagiannya yang dikendalikan oleh otak secara umum, ya. Ini bagian depan otak dan ini adalah bagian belakang. Coba perhatikan, ya, ada bagian-bagian sensitif di sini. Iya. Otak besar kita terdiri dari korteks dan medula, ya. Korteks itu adalah pusat penglihatan, kesadaran, kecerdasan, pendengaran, dan penciuman. Kemudian yang medula, lapisan dalamnya itu berwarna putih,
Nah, di sini banyak sekali mengandung saraf ya. Pada bagian otak besar juga itu ada lapisan lobus-lobusnya ya. Occipitalis, temporalis, dan frontalis. Ini sebagian umum besar ya. Fungsi utamanya ini dia masing-masing. Ini kita lihat lagi bagian dari otak kita yang besar, yaitu ada bagian sensorisnya ya, pada saraf-saraf tadi ya. Ada motorisnya, ada asosiasinya. Ini otak tengah kita atau disebut dengan mesencephalon. Ya, untuk refleks mata, tonus ya untuk otot ya, dan posisi tubuh. Nah, ini ada otak depan kita yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Ya, ini dia. Kemudian ini ada otak kecil sebagai pusat keseimbangan ya, yang dihubungkan dengan jembatan parol. Kemudian ada sumsum lanjutan terakhir daripada sistem saraf pusat. Ini dia ya, mengatur jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Ini dipengaruhi oleh sumsum lanjutan. Dan sebagian pengatur pernapasan ya. Nah, inilah bagian daripada sumsum tulang belakang kita ya. Pada bagian belakang, ventral perut, dorsal pada bagian punggung. Ini ya. Nah, kemudian kita masuk kepada sistem saraf tepi yang kedua, di mana ada aferen dan eferen ya. Yang aferen itu membawa reseptor ke pusat dan eferen itu ke pusat saraf, ke efektor ya. Yang terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Saraf tepi itu ada dua ya, saraf somatik dan saraf otonom. Nah, saraf somatik yang berasal dari 12 pasang dari saraf otak kranial dan 31 pasang dari sumsum tulang belakang. Ini dia nomor-nomornya ya. Yang dari sensorik dan motorik itu terdiri dari nomor-nomornya ya. Nah, ini dia ya, pekerjaan daripada saraf otonom secara tidak sadar dikendalikan oleh saraf simpatik dan parasimpatik, di mana dia ada mempercepat dan memperlambat. Nah, inilah alat-alat tubuh kita yang dikendalikan secara tidak sadar ya. Dikendalikan oleh saraf parasimpatik dan simpatik. Kemudian ada gerak refleks. Gerak refleks ini adalah gerak yang langsung tanpa melalui otak. Ini bisa dilatih ya, gerak refleks ini. Tapi gerak refleks ini biasanya digunakan untuk membela diri ya, atau membela diri terhadap hal yang tidak menguntungkan dari luar. Oke, demikianlah daripada sistem saraf ya. Untuk kelainan-kelainannya mungkin ya, misalnya stroke, kemudian mengerasnya batang otak dan lain-lain akibat benturan, dan ini sangat berbahaya sekali ya. Ini tidak saya bahas mengenai sistem kelainannya, tapi saya lebih menekankan kepada sistemnya ya. Jadi kalian bisa pelajari di rumah dan bisa kalian ulang daripada apa yang saya jelaskan ini. Oke, kita akan beralih kepada materi berikutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.